pagi profesional Sindo Trijaya. Apa kabar Anda pagi ini? Kembali lagi bersama talk show Akhir Pekan Terangkat Polemik Sindo Trijaya bersama saya host Anda, Pangeran Ahmad Rodil. Hari ini kita akan membahas topik yang ramai belakangan ini. Kita akan membahas topik tema besar hukum dan pertaruhan politik. Kita bisa lihat seminggu terakhir ini, bukan seminggu ya, beberapa minggu terakhir ini urusan-urusan hukum dan urusan politik itu sangat terkait besar. Kita tahu ada beberapa politisi-politisi kakap, politisi-politisi kelas besar yang tersangkut masalah hukum. Tentunya kita sadar juga bahwa memang ada masalah hukum di balik itu, tapi kita melihat juga ada kemungkinan besar masalah politik juga yang mengikutinya. Di sini Sindo Trijaya akan menghadirkan 4 bicara, 3 diantaranya sudah hadir bersama kita di Warung Daun di Cikini. Yang pertama saya akan menyapa Bang Muslim Ayub, anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi Partai Amanat Nasional. Selamat pagi Bang Muslim. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Muslim Ayub. Selanjutnya saya ingin menyapa Bapak Hoirul Umam, pakar hukum. Selamat pagi Pak Hoirul Umam. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Khairul Imam. Khairul Imam. Dan selanjutnya saya ingin juga menyapa salah satu pengamat politik senior kita yang juga sudah malam melintang, Prof. Cipta Lesmana. Selamat pagi Prof. Cipta. Pagi Mas Pangeran. Iya. Dan kita masih menunggu pembicara kita yang keempat, yaitu Bung Donald Faris, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch. Pertama saya ingin ke Prof. Cipta dulu. Prof. Cipta, sudah lama memang kita melihat keterkaitan antara politik dan hukum, politik dan kasus-kasus hukum, dan sepertinya itu kan ada fase naik turunnya, dan bisa dibilang sekarang kelihatannya sekarang sedang fase tinggi-tingginya, sedang naik-naiknya. Bagaimana Prof. Cipta melihat masalah tersebut? Ya, politik dan hukum ini satu mata uang lain sisi, ya, selalu berdekatan. Ya. Nah, betul, kaitan politik dan hukum di Indonesia ini bahasa Betawi up and down. Bahasa Betawi. Ini terutama tergantung dari apa? Dari posisi KPK. Kalau KPK diobrak-abrik, waktu itu kan juga dikriminalisasi oleh Polri, gitu ya. Nah, KPK ini melempem, apalagi 2 sudah jadi tersangka, gitu kan. Ya. Tapi kalau KPK nggak ada masalah di luar, KPK itu kencang sekali. Tapi kesan publik adalah KPK itu selalu melakukan tebang pilih. Tidak heran, ya. Waktu itu mantan Menteri Kehakiman pernah mengatakan kepada saya, Pak Yusril, tahu nggak kita berapa jumlah kasus yang masuk KPK setiap tahun? Berapa yang bisa ditangani oleh KPK? Ya, sangat kecil. Mau tidak mau ya KPK ya melakukan tebang pilih. Kadang-kadang ya itu ya kasus-kasus yang ecek-ecek itu yang bisa di bawah 1 miliar, ya. Memang jumlah 1 miliar pada waktu undang-undang KPK dibuat 10 tahun lalu dengan sekarang itu nilainya sudah anjlok. Karena inflasi loh ya. Tapi publik kadang-kadang mendambakan kenapa KPK itu tidak bikin kasus-kasus yang nilainya gede sekali, raksasa itu, sikat itu ya, yang menyangkut menteri yang siapa gitu ya. Saya tidak mengatakan biarkanlah kasus misalnya Rio atau siapa itu dilepaskan, tidak ya. Tentu saja mesti dilanjutkan secara tuntas. Tapi barangkali kasus-kasus yang agak kecil ini diserahkan kepada Polri, dia bagi-bagi rezeki lagi. Nah, belakangan ini memang entah kenapa sudah 3 anggota DPR yang sibuk sama KPK. 3-tiganya OTT semua. Yang satu dari PDIP, satu Pak siapa di Bali itu Ardiansa. Yang kedua Sekjen Nasdem, yang ketiga yang terbaru yaitu dari Madura, ya, Dewi Bimbo, 3 ini. Nah, terus yang kita juga lihat entah suatu koinsidensi kebetulan atau memang ini didesain, saya nggak tahu. 3 ini dari kubu kaya semua, gitu kan? Ya, kaya. Yang satu ini luar biasa, Nasdem ya. Kenapa saya katakan luar biasa? Nasdem waktu kampanye itu selalu restorasi, anti korupsi, konstitusi. Ini dengan Demokrat juga begitu waktu itu ya. Tidak. Ternyata yes begitu. Banyak. Jangan ngomong luar biasa ketua umum. Sikap semua itu ya. Nah, Nasdem ini kan
jadi goncang juga karena temanya itu loh, pemerintah bersih restorasi, semua mau ini restore, ternyata mengatur saja. Nah, pertanyaannya sampai saja atau lebih dari saja. Nah, ini tontonan yang sementara di mana saja. Sementara itu Mas Pak. Oke, saya coba ke Pak Muslim ayo, Pak Muslim. Ini kan masih kalau PAN tenang ini sepertinya. Kalau PAN di periode presiden sebelumnya mungkin sering disebut-sebut, tapi periode yang sekarang aman. Belum masuk kabinet. Oh gitu ya, karena PAN belum masuk kabinet. Jadi kali itu ya tadi sebentar lagi PAN akan masuk kabinet. Iya, Pak Muslim, kalau melihat masalah tadi hubungan antara hukum dan politik, apa sebagai anggota DPR dan juga ketua dari DPP Partai PAN itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak politik dan hukum itu kayaknya sulit untuk dipisahkan. Tinggal lagi bagaimana melihat KPK, kepolisian, dan kejaksaan untuk mencermati kasus-kasus mana yang akan ditindaklanjuti dalam proses itu. Saya rasa kalau memang ketiga institusi hukum ini jadi untuk melihat kasus-kasus yang akan dibidik untuk dimajukan dalam proses persidangan, saya rasa politik dan hukum itu tidak perlu dalam artian tidak perlu dipisahkan. Memang kita lihat dalam beberapa hari ini teman-teman saya termasuk dari Hanura, Nasdem dan PDIP tersangkut dengan politik. Dan terakhir barangkali kasus abang saya atau teman saya di investigasi itu Bang Rio. Memang dalam kasus Bang Rio ini kebetulan saya pun tinggal di Medan, bagaimana persoalan kasus dengan kasus ini memang ada indikasi mengatakan adanya persekongkolan terhadap yang pendidik dan kakak itu sendiri. Karena kalau kita lihat dalam kasus Bang Rio ini kan kadernya atau sekjen Nasdem. Kebetulan Menteri Kacaringan itu dari Nasdem. Kebetulan Ketua Dewan Penasihatnya pun yang tersangkut ya sudah kita bisa analis. Karena persoalan ini memang harus kita bisa. Saya melihat kapasitas Bang Rio ini hanya sebagai perantara yang diinginkan oleh Bang Saudara Gatot untuk memfasilitasi komunikasi antara satu dan Bang Rio sendiri karena mereka sama-sama satu. Nah ini pernyataan dari Saudara Gatot pada saat dia bisa dalam proses persidangan tidak pidana korupsi. Kalau persoalan ini kita melihat apa yang dikatakan oleh Saudara tadi tentang hukum politik. Kalau seandainya yang kita dengar saat ini sampai saat ini belum ada satu pun tersangka yang ditetapkan oleh Kepolisian. Saya bukan membela aja, dalam arti begini. Dalam proses anggaran tahun 2011 sampai 2023 itu yang merugikan negara sampai 2 triliun dalam kasus ini, yang mendapatkan bantuan ini adalah dari 31 kabupaten kota di Sumatera Utara yang baru disidik dan dia dari Kejaksaan atau lapangan baru 15 kabupaten kota. Tapi ini barangkali ada isu berkembang sulit barangkali Kejaksaan untuk menetapkan siapa tersangka. Kenapa sulit? Saya rasa ini tidak sulit karena kita melihat belum lagi pihak dari tim Kejaksaan ini betul ke 31 kabupaten kota. Tapi terakhir pihak dari Kejaksaan jangan khususnya mengatakan sudah ada satu orang tersangka yang baru barangkali belum lagi diekspos. Akan tetapi sesuai dengan pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu bisa saja Undang-Undang Korupsi misalnya itu bisa saja yang boleh dilakukan kalau memang pihak dari Kejaksaan baru lambat menetapkan siapa tersangka. Saya rasa
Pak Pras pun sudah memberikan amin bahwasannya silakan KPK akan menjadi kasus. Abang juga mendorong untuk, karena Abang juga cukup tahu banyak sebenarnya kasus ini, mendorong untuk masuk ke KPK juga. Sepanjang barangkali pihak dari Kejaksaan Agung bisa menyelesaikan perkara ini secepatnya, saya rasa silakan saja ke Kejaksaan Agung. Tapi kalau kita lihat sampai dalam minggu ini pun belum ada tersangkanya, saya rasa KPK saya mendukung ini kan. Oke. Supaya ada independensi dari Kejaksaan Agung ini, supaya masyarakat percaya. Tetapkan terus tersangkanya, kan kita tahu siapa tersangka dalam kasus ini. Oke, Profesional Sildo Trijaya tadi menarik. Kalau sampai seminggu ini belum juga ada tersangka, sudah selainnya KPK mengambil alih kasus ini. Kita akan membahas lagi setelah jeda berikut ini.